Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita yaitu berupa kenikmatan hidup. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Ahnaf dan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan suatu pelajaran biologi yang mana di sini menjelaskan tentang osteoporosis berpengaruh terhadap tulang dari aktivitas begadang. Pertama-tama, perlu diketahui tulang adalah jaringan tubuh yang mengeras atau kaku yang terdiri atas sel-sel keras yang berlimpah. Unsur penting komponennya yaitu tersusun atas kolagen dan kalsium fosfat. Tulang mulai terbentuk sejak masih bayi dalam kandungan, yang mana masih dalam bentuk tulang rawan. Dan dia juga terisi oleh sel-sel mesenkim yang juga setelahnya diisi osteoblas. Osteoblas yang merupakan sel-sel penyusun tulang keras dan nantinya akan disempurnakan oleh jaringan sekelilingnya dan membentuk lagi osteosit atau sel-sel tulang. Berikut ini akan menunjukkan fungsi dari tulang. Apa saja? Fungsi-fungsi tulang yang pertama yaitu penyediaan situs pelindung untuk jaringan khusus seperti sistem pembentuk darah atau sumsum tulang dan mengatur tingkat kalsium dan fosfat dalam cairan tubuh yang beredar. Lalu sebagai alat gerak pasif, lalu dukungan struktural untuk aksi mekanis jaringan lunak, seperti kontraksi otot dan perluasan paru-paru. Lalu sebagai perlindungan organ dan jaringan lunak, seperti pada tengkorak. Lalu yaitu penunjang dan pemberi bentuk tubuh agar berstruktur. Lalu tempat pembentukan sel-sel darah dan juga tempat melekatnya otot. Nah, berikut tadi sekilas perkenalan pembahasan tentang tulang. Lalu di sini akan dilanjut dengan bagaimana kaitannya dengan aktivitas begadang, mulai dari proses osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Apa itu osteoblas? Osteoblas adalah sel-sel tulang yang bertugas mensintesis matriks tulang. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam pengembangan dan pertumbuhan tulang. Perkembangan osteoblas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merangsang pembentukannya, seperti hormon paratiroid dan vitamin D. Mereka bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan perbaikan tulang. Berikut hasil gambaran tentang penelitian osteoblas. Lalu dilanjut itu osteosit. Apa itu osteosit? Osteosit terbentuk dari osteoblas dan ia menjadi bagian dari tulang. Mereka mengirimkan sulur panjang yang menghubungkan berbagai osteosit atau satu sama lain. Mereka menghasilkan matriks tulang, termasuk kolagen dan senyawa kalsium atau fosfor, yang akhirnya meliputi mereka. Ruang yang ditempati oleh masing-masing osteosit dan matriks yang dikenal sebagai lakuna. Osteosit mempertahankan massa tulang dan juga berspekulasi untuk bertindak sebagai pusat komando dari tulang ketika mengalami stres, menggunakan koneksi dengan osteosit lainnya. Lalu osteosit mengarahkan osteoklas ke lokasi kerusakan untuk mempercepat penyembuhannya. Dan ini berikut gambaran hasil penelitian tentang osteosit. Lalu lanjut yaitu apa itu osteoklas? Dari yang sudah disebutkan tadi, osteoblas dan osteosit memiliki sumber yang sama dan pada kenyataannya memiliki berbagai tahap sel yang sama. Osteoklas sendiri yang berasal dari sel-sel di sumsum tulang melakukan pekerjaan memecah material komposit dalam tulang. Dengan bantuan asam dan kolagenase protein, kalsium dalam tulang bertindak dengan osteoklas, kemudian dikirim kembali ke dalam aliran darah.
Produksi osteoklas diatur terutama oleh kelenjar tiroid. Mereka diproduksi ketika lebih banyak kalsium darah yang diperlukan dan ditekan bila tidak ada kekurangan kalsium dalam tubuh. Mereka juga penting dalam memperbaiki pecah mekanik fraktur pada tulang. Dan ini gambaran sekilas tentang osteoklas. Nah, pada saat osteoblas memproduksi sel tulang baru, lalu ia dilanjut dengan proses osteoklas yaitu penghancuran tulang. Seiring waktu, karena osteoklas tersebut lebih banyak mengikis tulang, hingga akhirnya proses osteoblas tersebut kalah kalah saing dan akhirnya terjadilah osteoporosis yang mana lebih banyak menurunkan massa tulang. Lalu apa pengaruhnya terhadap begadang? Menurut hasil penelitian, tidur 5 jam atau kurang setiap malam dikaitkan dengan kepadatan mineral yang rendah dan kemungkinan osteoporosis yang lebih tinggi. Menurut temuan studi tidur dan BMD terbesar hingga saat ini di antara wanita pasca menopause di Amerika Serikat. Gangguan tidur juga memungkinkan merupakan faktor risiko osteoporosis yang dapat dimodifikasi keduanya. Mungkin bukan teman sekamar yang aneh, tetapi terkait secara intrinsik pada tingkat molekuler. Nah, kesimpulan dan saran yang saya dapat, begadang betul dapat menurunkan massa tulang. Dan juga dapat diketahui jika kurang tidur, proses remodeling tulang tidak terjadi dengan benar. Dan tidur 5 jam atau kurang mineral pada tumbuh menjadi padat, sehingga efeknya ia dapat menghambat metabolisme pada tubuh, yaitu terutama pada proses tulang, darah, dan lain-lain. Alangkah baiknya untuk saranan agar tidurnya lebih dikondisikan. Sekitar 7 sampai 8 jam tidur itu sudah cukup dikatakan tidur yang baik. Terutama jika sudah berumur mencapai dewasa atau lansia, pada saat itu termasuk rawan berbagai macam penyakit yang datang muncul untuk menjangkit. Lalu, jika Anda mengalami kesulitan tidur, jangan memaksa untuk mengonsumsi obat-obatan, karena berkemungkinan untuk berefek samping bahaya. Dan baiknya dikonsultasi kepada orang yang bisa dipercaya dan diarahkan untuk diberikan solusi yang terbaik. Sekian tadi berikut hasil presentasi saya. Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya atau apa, selesai. Oke, selanjutnya peserta diskusi dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Saya Kak. Silahkan. Oh, ya. Saya mau tanya tentang apakah begadang memiliki dampak yang berbeda pada kesehatan tulang pada pria dan wanita? Atau sama atau ada bedanya? Atau bagaimana? Ya, saya mau tanyakan. Pertanyaan yang menarik, disilahkan, Zayan. Menurut data yang hasil hasil yang saya tahu, kebanyakan mayoritas wanita yang dijadikan sebagai uji peneliti untuk bahan apa yang disebutkan sebagai korban tidur tadi. Jadi kemungkinan sih ada perbedaan. Untuk wanita lebih lebih risiko risiko tidurnya itu apa risiko kekurangan tidurnya lebih banyak, mungkin tuh timbul-timbul penyakit atau osteoporosisnya juga ngaruh. Jadi ya gitu. Kalau lagi-lagi
karena tulangnya tersebut lebih padat atau lebih besar, jadi osteoporosisnya tidak terlalu dibandingkan wanita. Yes. Kalau hasil yang saya dapat sih. Sekian. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oh, berarti mungkin dari kepadatan tulangnya gitu. Ya, tergantung bagai ya kepadatan tulangnya, ketebalan tulang juga bisa. Dan faktor faktor gen pun juga pengaruh. Tapi kalau kelamin memang sebetulnya laki-laki lebih padat dan tebal kalau seiring berjalannya waktu kan Iya, baik. sudah jadi penetapan laki-laki gitu dihasilkan. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Saya mau nanya mungkin agak di luar anu apa penjelasan. Saya mau nanya apakah kurang tidur itu dapat menghambat tinggi orang gitu? Ya. Apa? Dapat menghambat? Menghambat, menghambat tinggi orang, menghambat kenaikan badan. Betul, karena kan dia menghambat produksi tulang sehingga pertumbuhan pun juga terhambat. Jadi kan yang saya sebutkan tadi, karena tidur itu dapat menghambat proses remodeling tulang. Sehingga ketika tulang ingin berkembang, jadi terhambat. Jadi lebih baik disarankan untuk tidak begadang agar produksi tulang dan lain-lain terjaga dan dijamin kesehatannya untuk pertumbuhan. Ya, Ya, makasih. pengaruh, pengaruh itu. Sama-sama. Ya, sekian. Berikut tadi hasil presentasi dari berbagai referensi yang saya dapati sewaktu saya mencarinya. Semoga ada hasil pelajaran terbaik yang dapat diambil dan bisa berkenang walaupun saya merasa banyak kesalahan yang saya dapati, entah dari kekurangan kata ataupun informasi lebih lanjut. Sekian, terima kasih atas apa yang saya simpulkan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.